Halo Blue, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengajak kalian untuk berkenalan lebih dalam dengan sosok bintang baru The Blues, Christian Pulisic. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari tonton sampai selesai ya Blues. Christian Mate Pulisic lahir pada 18 September 1998 di Hershey, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia dilahirkan dari pasangan Mark Pulisic dan Kelly Pulisic. Kedua orang tuanya merupakan mantan pemain sepak bola di George Mason University. Sang ayah kemudian melanjutkan karir profesionalnya sebagai pemain futsal di Harrisburg Heat sekitar tahun 90-an. Pulisic tumbuh bersama dengan saudara perempuannya, Didi. Seolah mewarisi bakat dari orang tuanya, Pulisic kecil sudah sering memainkan permainan sepak bola. Pulisic tak bisa dijauhkan dari si kulit bundar, bahkan ketika sang ayah sempat mengujinya dengan mengalihkan Pulisic keluar dari permainan, Pulisic tetap tak bisa berpisah dengan bola. Kecintaannya pada sepak bola meningkat pada tahun 2005 ketika ibunya, Kylie, mendapat tawaran beasiswa untuk bekerja di luar negeri dalam program pertukaran tenaga pengajar di Inggris selama 1 tahun. Momen itu tidak disia-siakan oleh Pulisic untuk bergabung dengan ibunya dan berangkat ke Inggris guna mengasah kemampuan lebih dalam mengolah si kulit bundar. Setibanya di negeri Ratu Elizabeth, Pulisic dan orang tuanya tinggal di Oxfordshire Tackley, sebuah daerah yang suasananya cukup tenang. Saat berada di sana, ayah Pulisic tidak membuang waktu untuk mendaftarkan anaknya ke akademi sepak bola di kota Brackley yang jaraknya sekitar 30 menit dari desa dengan menaiki kendaraan. Di kota Brackley inilah Pulisic merasakan sepak bola kompetitif pertamanya selama setahun. Ia hampir bermain sepak bola bersama timnya yang dibelanya setiap hari sebelum atau setelah sekolah. Jika di akhir pekan, Pulisic akan banyak menghabiskan waktu di taman bersama kedua orang tuanya. Setelah program pertukaran pengajar selesai, Pulisic dan kedua orang tuanya harus kembali ke Amerika dan menetap di Michigan. Namun hasratnya untuk bermain sepak bola tidak pernah pudar. Pada 2006, Pulisic bergabung dengan Michigan Rush. Setelah beberapa bulan bermain di sana, Pulisic kemudian memperkuat PA Classic seiring dengan kepindahan keluarganya ke kota lamanya, Pennsylvania. Di klub tersebut, Pulisic berkembang pesat meskipun bermain dengan anak-anak yang usianya lebih tua, ia sama sekali tak terbebani. Selama 7 tahun menimba ilmu di PA Classic, Pulisic telah mendapat banyak kemajuan. Pada 2014 menjadi tahun yang penting bagi Pulisic di mana performa apiknya sempat dilirik beberapa klub Eropa termasuk Borussia Dortmund. Dan pada Januari 2015, ia resmi menandatangani kontrak dengan klub yang bermarkas di Signal Iduna Park tersebut. Kepindahannya dari negara Amerika ke Jerman tak banyak menuai hambatan. Pulisic memiliki 2 kewarganegaraan, yaitu Amerika Serikat dan Kroasia. Darah Kroasia dari kakeknya lah yang membuat Pulisic dengan mudah memperoleh kewarganegaraan Uni Eropa. Bergabung bersama Borussia Dortmund menjadi awal bagi Pulisic untuk mengenalkan bakatnya kepada dunia. Di sana, Pulisic juga berkeyakinan tinggi untuk menuai kesuksesan. Bersama Dortmund, Pulisic terlebih dulu main di skuad U17 dan U19. Setelah mencetak 10 gol dan membuat 8 assist dari 15 pertandingan bersama tim junior Borussia Dortmund, pada Januari 2016 Pulisic ditarik ke tim utama oleh sang pelatih Thomas Tuchel. Pulisic melakukan debutnya di Bundesliga sebagai pemain pengganti melawan FC Ingolstadt pada 30 Januari 2016, yang mana Dortmund menang 2-0. 3 minggu kemudian, Pulisic melakukan debutnya di Europa League sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam kemenangan 2-0 melawan FC Porto. Pada 17 April 2016, Pulisic mencetak gol Bundesliga pertamanya bersama Borussia Dortmund. Ia membuka skor dalam kemenangan kandang 3-0 melawan Hamburg SV. Pencapaian itu membuatnya menjadi pemain non-Jerman termuda dan keempat termuda yang mencetak gol di Bundesliga yang baru berusia 17 tahun dan 212 hari. Sepekan berselang, dengan 2 golnya melawan VfB Stuttgart, Pulisic memecahkan rekor skor Bundesliga lainnya dengan menjadi pemain termuda yang mencetak 2 gol di Liga Papan Atas. Dalam laga itu juga menandai kartu kuning pertamanya di Bundesliga. Paruh kedua musim 2015-2016, Pulisic mencatatkan 12 penampilan dan 2 gol di semua kompetisi. Pada musim berikutnya, bersama Dortmund, Pulisic menjadi pemain termuda yang pernah bermain di Liga Champions Eropa. Debutnya di Liga Champions terjadi pada pertandingan kontra Legia Warsawa September 2016. Sementara gol perdananya di ajang tersebut terjadi di babak 16 besar melawan Benfica, yang mana Dortmund menang dengan skor 4-0.
Pulisic menjadi pencetak gol termuda Dortmund yang cetak gol di Liga Champions, yakni 18 tahun, 5 bulan, dan 18 hari. Di musim itu, Pulisic tampil 43 kali dan cetak 5 gol, serta membantu Dortmund meraih DFB Pokal. Atas performa gemilangnya di tahun 2017, Pulisic mendapat penghargaan sebagai Player of the Year di Amerika Serikat. 1 tahun sebelumnya, ia sempat meraih predikat pemain termuda terbaik Amerika Serikat. Pada musim 2017-2018, Pulisic kembali menghadirkan kesan positif bagi para supporter Dortmund. Selain diberkahi kecepatan dan kemampuan membawa bola yang baik, Pulisic juga mampu bermain di kedua sisi sayap. Kejeliannya melihat ruang membuat Pulisic kerap mencetak gol dari lini kedua. Di musim itu, Pulisic kembali mencetak 5 gol, kali ini dari 42 pertandingan. Pada musim 2018-2019, performa Pulisic sedikit terganggu oleh kondisi fisik. Meski menit main Pulisic di musim tersebut terganggu dengan sejumlah cedera minor yang dideritanya, ia masih bisa tampil 30 kali dan mengemas 7 gol, yang salah satunya berupa gol kemenangan saat menaklukkan klub Bruges di Liga Champions pada Desember 2018. Pada awal Januari 2019, Pulisic menandatangani kontrak dengan Chelsea dengan biaya 64 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Namun, ia masih bermain untuk Dortmund hingga musim 2018-2019 berakhir. Debut Pulisic di Liga Primer tidak terlalu mulus. Timnya dikalahkan Manchester United dengan skor 0-4 di Old Trafford dalam pekan perdana. Dia juga sempat mengalami cedera yang memaksanya absen dalam beberapa pertandingan. Namun sekarang semua berubah. Pulisic menjadi salah satu pemain paling konsisten di Stamford Bridge. Dia menjelma menjadi idola baru bagi penggemar The Blues, bahkan memiliki vote dengan rating tertinggi versi We Ain't Got No Story, yang mana namanya langsung disandingkan dengan mantan pemain Chelsea Eden Hazard. Pulisic bahkan mendapatkan julukan Kapten Amerika oleh rekan timnya setelah mencetak hat-trick kalau melawan Burnley dengan skor akhir 4-2. Oleh karena itu, tak heran banyak orang mendaulatnya sebagai salah satu pemain terbaik di Chelsea, padahal ia baru menjalani musim debutnya bersama tim London Barat. Ia adalah sosok yang energi dan agresivitasnya selalu berguna untuk mengatur ritme permainan di tim. Pulisic seolah berada di level yang berbeda dengan rekan timnya. Banyak yang berpendapat bahwa rekan timnya malah tidak mampu mengikuti apa yang selalu dia inginkan dalam menyerang, yaitu mencoba segala cara tanpa rasa ampun. Selain karirnya di level klub, Pulisic juga punya karir yang bersinar di level internasional. Tercatat, Pulisic membela Paman Sam dalam sejumlah laga. Dia menjalani beberapa pertandingan bersama Amerika Serikat U15 dan U17, di mana penyerang Chelsea tersebut sempat tampil sebagai kapten dalam kejuaraan Piala Dunia U17 di Chile pada 2015. Pada bulan Maret 2016, Pulisic melakukan debut bersama timnas senior saat melawan Guatemala. Pada 20 November 2018, ia menjadi pemain termuda yang menjadi kapten tim nasional Amerika Serikat dalam laga persahabatan lawan Italia. Pulisic saat itu berumur 20 tahun dan 63 hari. Hingga kini, ia sudah 31 kali membela Paman Sam dan mencetak 13 gol. Di sisi lain, Pulisic mengaku mengidolakan pemain basket NBA LeBron James. Bahkan, LeBron James pernah berpose dengan seragam timnas Amerika bernomor 10 bernama Pulisic. Untuk idola lapangan hijau, Pulisic menggandrungi Luis Figo. Kemampuan hebat Figo mengiring bola dan keberaniannya mengocek lewati lawan bikin Pulisic terkesima. Ayahnya juga memanggilnya Figo, karena keluarga mereka memang gemar menonton Real Madrid era Los Galacticos dengan Figo di dalamnya. Kendati demikian, tak bisa dipungkiri dia dan sang ayah juga menyukai Chelsea. Dia bahkan pernah mengaku menonton Chelsea secara langsung di stadion ketika Mourinho masih menjabat sebagai pelatih. Kini, dari segala rekam jejak, cita-cita masa kecil, dan dukungan banyak pihak, Pulisic bisa dipastikan akan memiliki karir yang bersinar dan semakin menanjak. Lewat semua aspek tersebut, Pulisic siap terus melayani dan mengayomi klub yang dia bela lewat kontribusi nyata di lapangan hijau. Itulah tadi sepenggal kisah sang Kapten Amerika, idola baru The Blues, Christian Pulisic. Bagaimana nih menurut kalian Blues? Seperti apakah Christian Pulisic di mata kalian? Silahkan bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!